Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan kita bertemu lagi pada Learning Journal hari ini bersama saya, Hairul Anissa. Nah, pada kesempatan kali ini sepertinya saya akan merangkum mengenai pertemuan pada public speaking kali ini, yaitu yang membahas materi mengenai syarat-syarat public speaking, faktor hambatan, serta faktor pendukung pada public speaking. Nah, seperti biasa, sebelum menuju ke materi, kita akan membahas mengenai 3 pembicara yang melakukan public speaking pada pertemuan ini. Yang mana pembicara pertama membahas manajemen waktu, yaitu manajemen waktu memang sangat penting sekali teman-teman, dimana kita memang tidak boleh terlalu membuang-buang waktu pada hal-hal yang hanya kesenangan semata saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan tentang tugas-tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan pada kegiatan kita, seperti menjalankan tugas sekolah, tugas kuliah, ataupun tugas dalam pekerjaan kita. Karena kalau kita terlalu asik dalam dunia kita sendiri, kita bisa melupakan hal-hal yang sebenarnya memang tidak boleh kita lupakan, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita agar tidak membuang-buang waktu, yaitu adalah dengan cara untuk menyetel jadwal kita sendiri. Kita harus memastikan apakah yang kita lakukan hari ini sudah terpenuhi atau belum. Kita memang boleh untuk melakukan seperti sedikit bersenang-senang, entah itu menycroll TikTok, menonton video, ataupun bermain. Tetapi kita tidak boleh melupakan kewajiban kita yang memang harus kita selesaikan. Karena jika kita tidak menyelesaikannya, maka banyak hal yang akan terhambat dan pada akhirnya kita akan menyesal sendiri. Dan kemudian pemateri kita yang kedua membahas mengenai isu soal MBG. Nah, kita tahu sendiri teman-teman, program makanan bergizi gratis adalah program yang dijalankan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, program ini sebenarnya memang sangat-sangat baik ya. Tetapi di dalam program ini masih banyak hal yang menjadi isu sampai sekarang ini masih dibahas. Di mana banyaknya kasus seperti keracunan, kemudian kasus-kasus lain seperti makanan yang tidak semua daerah yang tidak mendapatkan MBG, dan juga di mana MBG ini tidak tepat sasaran. Kemudian kita akan membahas di materi yang ketiga adalah tentang mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri ini memang penting sekali teman-teman, karena sebelum kita mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mencintai diri sendiri. Kenapa tidak? Karena kita di dunia ini hanya memiliki 2 bagian yang benar-benar bisa kita percaya, adalah yaitu bersandar kepada Allah dan juga pada diri kita sendiri. Jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka siapa yang akan mencintai kita, teman-teman? Dan yang paling penting adalah kita jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Sesekali meminta maaflah kepada diri kita sendiri. Kadang kita tuh tidak sadar terlalu keras pada diri kita sendiri, dan kita harus lebih menghargai diri kita sendiri, menghargai kebahagiaan kita sendiri, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kita akan merangkum tentang materi pada pertemuan ini, yaitu materi mengenai syarat-syarat public speaking serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam public speaking. Nah, seperti yang kita ketahui, public speaking itu bukan hanya tentang berbicara di hadapan umum saja, teman-teman, melainkan juga sebuah kemampuan untuk menyampaikan sebuah materi, di mana kemampuan ini menyertai persiapan yang matang, kepercayaan diri, penguasaan materi, serta memahami tentang audiens kita. Jika kita sering berlatih, kita sering melakukan public speaking di hadapan orang-orang, maka kita akan semakin terbiasa dan penyampaian materi kita akan semakin baik. Tetapi sebaliknya, jika kita sering menghindar, kita jarang latihan, kita takut dikritik, kita juga selalu negative thinking dengan apa yang akan terjadi di saat kita berbicara dengan audiens, kita tidak memahami materi, juga tidak memiliki kepercayaan diri, ataupun tidak berani bertatap mata kepada audiens kita, serta tidak memahami audiens kita,
maka itu akan menjadi sebuah faktor hambatan ketika kita melakukan sebuah public speaking. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita di Learning Journal selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.